Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rukim ID untuk belajar kimia bersama. Dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK kimia tahun 2019. Semoga dapat dimanfaatkan untuk UTBK di tahun-tahun mendatang. Kita mulai dari nomor 1. Diketahui profil reaksi kesetimbangan antara A, B, C pada sudut tertentu sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah reaksi kesetimbangan sesuai grafik di atas. Jika dilihat dari garis-garis di sini ada tiga unsur atau senyawa yang terlibat dalam reaksi, di mana ada grafik yang naik dan ada grafik yang turun. Nah, dalam sebuah persamaan reaksi pasti diketahui adanya reaktan dan menjadi sebuah produk. Reaktan semakin lama semakin berkurang, sedangkan produk itu semakin lama semakin bertambah. Sehingga jika dilihat dari gambar yang grafiknya turun itu hanya A, berarti A sebagai reaktan, dan produknya itu adalah B dan C. Karena kesetimbangan maka anak panahnya bolak-balik, reversible. Nah, jika sudah kita ketahui reaktan dan produknya, langkah selanjutnya kita menentukan koefisien dari masing-masing reaksi atau masing-masing senyawa. Kita dapat menggunakan perbandingan mula-mula reaksi sisa, MRS biasanya kalau nyebutnya ya. Kemudian kita masukkan jumlah molaritasnya A. A itu mula-mulanya adalah 0,6, kemudian sisanya adalah 0,2. Kemudian kalau untuk B itu adalah 0,4 dan C itu adalah 0,3. Nah, karena produk itu kan mula-mulanya masih 0, otomatis untuk bagian R-nya di sini 0,4, di sini 0,3, dan untuk bagian A itu adalah 0,4. Nah, sehingga didapat bahwasanya perbandingannya itu adalah 4:4:3. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah A. Nomor 2. Molekul ClF3 memiliki 3 domain pasangan elektron ikatan PeI dan 2 domain pasangan elektron bebas atau PeB. ClF3 berarti Cl dikelilingi oleh 3F. Karena Cl di sini adalah memiliki elektron valensi sebanyak 7 karena berada di cucu A, maka dia memiliki 4 sisa elektron atau 2 PeB. Nah, karena PeB kita gambarkan seperti ini dan kelihatan bentuk untuk ClF3 itu adalah C. Untuk soal nomor 3, sebanyak 50 ml SO2 direaksi dengan larutan KBrO4 0,1 m, reaksinya seperti itu. Titik ekivalen tercapai saat volume KBrO4 yang digunakan sebanyak 50 ml. Konsentrasi SO2 dalam larutan adalah, nah karena yang ditanyakan ini adalah SO2, maka kita fokusnya hubungan antara SO2 dengan KBrO4. Nah, kenapa KBrO4? Karena KBrO4 sudah diketahui konsentrasi dan juga volumenya, sedangkan SO2 cuma volumenya. Untuk H2O dan yang lain bagaimana? Ya cukup tidak perlu kita pedulikan karena kita hanya fokus kepada 2 senyawa ini. Nah, kalau dilihat dari KBrO4 dan SO2, perbandingan koefisien KBrO4 dibanding dengan koefisien SO2 sama dengan mol KBrO4 banding dengan molnya SO2. Ini kan 1/4. Kemudian molnya KBrO4 adalah M kali V, 0,1 dikali 50 ml, jadi nanti satuannya milimol. Kemudian untuk SO2 adalah 50 ml dikalikan ini M ya, ini M nya itu adalah MSO2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk 50 ml dapat kita hapus, berarti MSO2 sama dengan
0,1 dikali 4 sama dengan 0,4 M, sehingga jawabannya untuk nomor 3 itu adalah D. Begitu. Untuk nomor 4 ini masih sama kelanjutan dari data dari nomor 3 tadi. Nah, kalau untuk nomor 4 ini yang ditanyakan adalah jumlah mol elektron yang terlibat. Jadi di sini untuk pertanyaan mol elektron ada sedikit tips. Jadi mol elektron itu didapat dari mol itu sendiri dikali dengan valensi zat. Nah, untuk molnya sendiri tadi kalau untuk KbRO4 itu kan 5 milimol. 5 milimol itu didapat dari 0,1 dikali dengan 50 ml itu sama dengan 5 milimol miliknya si KbRO4. Nah, kemudian untuk valensi zatnya itu dari perubahan biloxnya. Br itu kan biloxnya plus 7, sedangkan kalau untuk KBr, nah Br yang di sini adalah -1, sehingga perubahan biloxnya itu adalah 8, sehingga untuk valensinya 8 40 milimol, atau kalau mau dijadikan mol berarti 0,04 mol begitu, sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 5, pH larutan setelah titrasi. Nah, kalau ditanyakan pH berarti hubungan itu adalah OH negatif atau H positif. Nah, karena di sini adalah ditunjukkan asam kuat, maka dapat dipastikan kita mencari H positifnya begitu. Jadi kalau kita buat persamaan reaksinya seperti ini, untuk BrO4 negatif ditambah 4SO2 ditambah 4H2O menjadi 4SO4 plus H plus ditambah dengan Br negatif. Nah, untuk BrO4 negatif tadi kan molnya adalah 5 milimol, kemudian SO2 nya tadi sudah kita cari ketemunya 20 milimol, kemudian untuk H positifnya itu adalah 40 milimol. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita mencari H plusnya, yaitu 40 dibagi 100 atau volume total. Ini biar lebih jelas, ini adalah V totalnya, sama dengan 4 kali 10 pangkat -1, atau pH nya adalah 1 min log 4. 4 itu adalah 1 dikurangi 2 log 2, sehingga jawabannya adalah yang E. Jika ada pertanyaan kenapa kok dapatnya H plus itu 40, nah sebenarnya gampangnya gini, ini kan 5 milimol sudah didapat dari data tadi, konsentrasinya 0,1, kemudian volume si BrO4 tadi adalah 50, sehingga didapat 5 milimol. Nah, 5 milimol, kemudian kalau untuk SO2 kan ini 4, berarti ya 4 kalinya. Kalau 8 berarti ya 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, dapatnya 8H plus ini dari mana? Ini dari H2O. H2O ini kan jumlah H-nya adalah 4 kali 2 8, sehingga untuk H plusnya didapat 8H plus. Untuk soal nomor 6, ini soal tentang termokimia, yaitu di situ ada grafik, mana pernyataan yang benar untuk grafik di atas. Nah, kalau untuk menjawab soal ini sebenarnya mudah, kita bisa melihat dari grafiknya. Jika grafiknya itu seperti ini, jadi titik mulai-mulanya itu dari bawah kemudian naik ke atas kemudian seperti ini. Nah, dapat dipastikan bahwasanya reaksinya di atas berjalan endotermis. Sedangkan kalau titik mulai-mulanya itu lebih tinggi daripada titik akhirnya, maka di sini adalah eksotermis. Sehingga kalau misalnya jawaban E itu jawaban yang salah. Kemudian kalau untuk A dan B langsung bisa membentuk. Nah, kalau untuk P ini kan ada dua proses. Nah, di sini ada dua kompleks teraktifkan, ada AB dan juga C.
C ya, jadi tidak langsung menuju ke P, jadi harus melewati kompleks teraktifkan. Nah, berarti jawabannya yang tepat itu adalah yang B. Nah, karena reaksinya tadi endotermis, maka membutuhkan energi, begitu, menyerap energi. Jadi untuk C dan D jelas salah ya. Kita lanjut ke nomor 7. Sebanyak 50 ml KMnO4 0,2 m tepat bereaksi dengan 80 ml H2C2O4 sesuai dengan persamaan kimia sebagai berikut. Volume gas CO2 yang diukur pada 0 derajat Celcius 76 cmHg adalah, nah, jika kalian terbiasa dengan soal-soal seperti ini, 76 cmHg itu sama dengan 1 atm dan dapat dipastikan bahwasanya CO2 ini berjalan STP. Nah, STP berarti VSTP sama dengan mol dikali 22,4, begitu. Jadi kita cari molnya siapa? Molnya CO2. Nah, untuk menentukan molnya CO2 ada data yang sudah diketahui di soal, yaitu miliknya si KMnO4, sudah ada volume dan juga sudah ada konsentrasi. Jadi kita cukup untuk membandingkan koefisien antara MnO4 dan juga yang dicari yaitu CO2. Nah, 10 di sini. Berarti molnya KMnO4 sama dengan M dikali dengan V. M-nya di sini adalah 0,2 dikali 20 ml, sehingga satuannya, hati-hati, satuannya milimol ya, kalau misalnya mililiternya tidak diubah jadi liter. Kemudian untuk molnya si CO2 sama dengan adalah koefisiennya CO2 dibagi dengan koefisiennya KMnO4 dikali dengan molnya si KMnO4. CO2 koefisiennya 10, KMnO4 2 dikalikan 4 milimol sama dengan 20 milimol sama dengan 0,02 mol. Nah, kalau sudah ketemu 0,02 mol, tinggal kita masukkan ke reaksi di sini, sama dengan 0,02 dikali 22,4 sama dengan 0,448 liter. Lanjut ke nomor 8. Di sini ada 3 gambar, di mana di situ ada titik-titik hitam itu adalah basa kuat dan Ha itu bersifat asam untuk yang bulatan putih. Per butirnya itu 0,1 milimol, sedangkan pKa-nya 4. Berdasarkan ilustrasi molekuler di atas, apabila spesies-spesies di atas dibiarkan bereaksi, maka ilustrasi molekuler yang membentuk larutan penyangga. Nah, larutan penyangga itu dapat dibuat dengan mencampurkan suatu basa kuat dengan basa lemah yang berlebih. Jadi untuk sifat basa lemahnya atau asam lemah yang berlebih itu dapat membentuk suatu penyangga kalau direaksikan dengan yang basa kuat. Nah, dari data tersebut atau dari gambar tersebut, maka dapat dipastikan bahwasanya bulatan putih itu lebih banyak daripada yang hitam, sehingga untuk jawaban nomor 8 itu adalah C. Lanjut untuk nomor 9, manakah unsur-unsur yang jika berpasangan membentuk senyawa yang bersifat paling basa? Nah, untuk soal seperti ini kita perlu diperhatikan untuk bagian nomor atom, yaitu disimbolkan dengan Z di sini. Kemudian kita ingat juga masalah nomor atom gas mulia. Untuk gas mulia itu kan adalah 2, 10, kemudian 18, 36 dan sebagainya. Nah, nomor-nomor gas mulia ini nanti kita gunakan untuk mengurangi nomor atom dari masing-masing unsur yang ada di tabel. Misal di sini untuk M kan nomornya 4, berarti 4 yang terdekat dengan 4 itu adalah 2, maka dikurangi 2 sama dengan plus 2. Kemudian 8 yang terdekat itu 10, berarti minus 2. Kemudian 9 dikurangi 10 ada negatif 1. Kemudian 12 dikurangi dengan 10 sama dengan positif 2. Dan 20 dikurangi 18 adalah positif 2. Nah, untuk ketentuan jenis ikatannya, apabila positif ketemu dengan negatif itu adalah ion, kemudian negatif ketemu negatif itu adalah kovalen, kemudian positif ketemu dengan positif itu adalah
logam. Nah, dari jawaban opsi A, B, C, D, E, maka A, B, dan D itu adalah ion. Ini ion, ini ion, kemudian D itu adalah ion. Nah, maksudnya bagaimana? Misal A ini adalah M ketemu N. M itu adalah positif, kemudian N-nya itu negatif, maka dia itu ion. Begitu juga dengan M dan O. Nah, itu adalah ion. Kemudian untuk yang C ini adalah kovalen, karena negatif ketemu dengan yang negatif. Kemudian yang E itu adalah logam. Nah, kemudian dengan penjelasan ini kita bisa menganulir, bisa mengeliminasi beberapa jawaban. Di sini adalah C dan E jelas salah ya. C dan E itu jelas salah. Kenapa? Karena asam basa itu senyawanya berikatan ion. Kemudian untuk yang M di sini bernomor atom 4. Nah, 4 itu kalau misalnya kita menghafal 4 itu adalah unsur Be. Nah, Be dan juga Al itu adalah unsur-unsur yang bersifat amfoter. Amfoter itu yang bisa bersifat asam maupun bisa bersifat basa. Ingat ya, unsur di dunia ini yang bersifat amfoter itu adalah Be dan Al. Berarti untuk A dan B itu adalah salah, sehingga jawaban untuk nomor 9 ini adalah yang D. Untuk nomor 10, reaksi yang tidak dapat menghasilkan asam asetat itu adalah. Nah, untuk membahas atau menjawab soal-soal seperti ini berarti kita harus bahas satu persatu. Yang dimaksud di soal ini adalah yang tidak dapat menghasilkan asam asetat. Asam asetat di sini itu adalah CH3COOH. Dia termasuk asam karboksilat. Nah, kemudian yang dapat menghasilkan asam asetat itu adalah yang pertama, kalau reaksinya oksidasi ini adalah asetaldehid. Nah, akan membentuk suatu CH3COOH. Kemudian kalau reaksinya oksidasi dari etanol akan membentuk CH3COOH. Kemudian kalau reaksinya itu adalah hidrolisis, nah berarti di sini adalah reaksi antara asetil amina dengan air akan menghasilkan CH3COOH dan amonia. Kemudian untuk yang reaksi hidrolisis yang kedua itu adalah etil asetat ditambah dengan air akan menghasilkan suatu CH3COOH ditambah dengan etanol ya, itu asam karboksilat dengan alkohol primer. Kemudian untuk reaksi oksidasi yang ketiga, isopropanol akan menghasilkan suatu propanon. Nah, jika sudah ketemu reaksi-reaksi ini maka dapat dipastikan bahwasanya untuk yang isopropanol itu kalau misalnya dioksidasi akan menghasilkan suatu propanon, sehingga dia tidak dapat menghasilkan asam karboksilat. Asetaldehid dapat membentuk asam asetat. Kemudian etanol juga bisa, asetilamina juga bisa, etil asetat juga bisa. Yang tidak bisa adalah isopropanol.